Ini gue ada beberapa sih, nggak banyak, eee, koleksi tanaman buat di kamar gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue Ajrina yang akan membahas seputar arsitektur lanskap. Nah, sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngingetin nih untuk kalian untuk subscribe YouTube channel ini dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya supaya kalian bisa tetap update topik-topik menarik seputar arsitektur lanskap. Sorry banget nih, baru update lagi videonya setelah kemarin-kemarin. Alhamdulillah akhir tahun ada kesibukan dan sekarang baru sempat bikin videonya lagi. Nah, pada episode kali ini aku mau ngelanjutin pembahasan aku tentang arsitektur lanskap, kerjaannya ngapain aja sih. Nah, kalau kemarin gue udah bahas lebih detail tentang profesi arsitektur lanskap, khususnya yang bekerja di konsultan perencanaan dan desain. Nah, pada episode ini aku mau membahas mengenai profesi arsitektur lanskap yang bekerja di bidang konstruksi atau kontraktor lanskap. Nah, sebelumnya kita perlu tahu nih apa itu kontraktor lanskap, terus apa bedanya dengan konsultan perencanaan dan desain lanskap. Kenapa aku bikin jadi part 1 dan part 2 di video arsitektur lanskap kerjaannya ngapain aja? Karena sebenarnya kontraktor lanskap itu adalah pekerjaan lanjutan dari konsultan perencanaan dan desain. Kalau konsultan perencanaan dan desain itu sudah membuat bagaimana rencana dan desain yang akan dikembangkan, nah di sini kontraktor lanskap fokus pada pembangunan dan konstruksi dari desain yang udah dibuat. Nah, untuk skopnya kontraktor lanskap biasanya membuat macam-macam ya, mulai dari skala mikro sampai makro. Nah, ada yang pembangunan taman-taman tematik, kemudian ada juga taman di kawasan wisata, agrowisata, ada juga pembangunan taman-taman di perkantoran misalnya atau di perumahan, dan bahkan sampai ada yang suatu kawasan besar gitu, kawasan khusus, dan juga fasilitas sosial dan juga jalur-jalur hijau. Nah, sekarang gimana proses kerja yang biasa dilakukan oleh kontraktor lanskap? Nah, di episode ini biar lebih paham dan kebayang lagi tentang gimana proses kerja kontraktor lanskap, aku bakal hubungin teman aku yang emang udah ada pengalaman di bidang pembangunan dan kontraktor lanskap. Nah, kita bakal ngobrol via Zoom sama dia karena kebetulan orangnya juga lagi sibuk banget. Sibuk ngapain kira-kira? Langsung aja kita ngobrol sama orangnya ya. Halo Atika. Halo AJR, halo teman-teman semuanya. Halo juga. Nah, mungkin Atika bisa perkenalan dulu nih karena kan belum pada tahu, dan kira-kira bisa cerita mungkin sekarang lagi sibuk ngapain nih? Oke, halo, gue Atika. Gue lulusan Landscape IPB 2016. Temennya AJR, Ajrina. Sekarang gue kerja sebagai landscape consultant di Bank Indonesia. Sebelumnya gue juga punya pengalaman di kontraktor kurang lebih 3 tahun. Sekarang kesibukannya lagi ngerjain beberapa proyek untuk Bank Indonesia tentunya. Oh, mantap banget. Nah, pas banget nih dengan pengalaman Atika. Di episode ini kita akan bahas tentang gimana sih proses kerja di kontraktor lanskap. Nah, nyambungkan dengan hal itu, mungkin Atika bisa berbagi pengalamannya nih sama kita semua tentang gimana sih prosesnya, langkah-langkahnya seperti apa. Silakan Atika. Oke, gue mau sedikit cerita tentang pengalaman kerja gue ya di kontraktor. Sebelum kita ngerjain project, kita harus membagi 3 tahapan nih, pra-pelaksanaan, pelaksanaan, sama pasca pelaksanaan. Di tahapan yang pertama yaitu pra-pelaksanaan. Gue ngerangkumnya jadi 6 tahapan nih, Jar. Yang pertama ada review dokumen terlebih dahulu. Nah, dokumen apa aja sih sebenarnya? Biasanya kan dokumen tuh ada banyak ya, kayak kontrak, BOQ, RAB, dan lain-lain. Nah,
dipastiin kita itu benar-benar paham nih tentang isinya, isi kontraknya seperti apa, terus uraian pekerjaannya, dan lain-lain. Nah, setelah dari situ, kita harus memfiksasikan tim yang akan kerja di proyek itu. Misalnya dari project manajernya, SM-nya, supervisornya, pekerjanya, mandornya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu persiapan kelengkapan subkon kita, vendor-vendor lain yang akan in charge di project itu. Terus yang keempat ada persiapan alat dan bahan untuk support pekerjaan kita. Nah, yang kelima itu kita harus meng-cross-check terlebih dahulu lapangannya apakah sudah bisa dikerjakan atau belum. Jangan sampai kita mau kerja ternyata lapangannya belum siap. Nah, dicek dulu tuh. Nah, yang terakhir itu kita harus berkontrak dengan subkon kita dulu, karena kan pekerjaan landscape itu kan panjang. Jangan sampai nanti udah timingnya semakin sempit, kita belum berkontrak dengan subkon yang bakalan support kita. Itu sih untuk di tahapan pra-pelaksanaan. Di tahapan yang kedua nih, ketika kita mulai masuk di pelaksanaan, yang pertama itu kita harus mapping area kerja. Nah, kita petain nih area yang akan dikerjakan duluan, skala prioritasnya yang mana. Misalnya area X, nah area itu duluan nih yang kita kerjain. Setelah itu kita koordinasi dengan owner, MK, dan vendor-vendor lain gitu. Jadi supaya pekerjaan kita tuh nggak saling bersinggungan gitulah dengan vendor-vendor lain gitu. Terus yang ketiga ada meeting progress. Nah, biasanya di setiap proyek, setiap minggu tuh pasti akan ada meeting progress, di review pekerjaan kita sudah sampai di mana, kendalanya seperti apa, terus strategi-strategi yang akan ditempuh untuk mempercepat project itu seperti apa. Nah, dibahas tuh di meeting mingguan. Dan yang terakhir itu ada berita acara progress. Nanti akan dicek tuh sama MK progres kita udah berapa persen nih dari total pekerjaan 100%. Misalnya kurang, gimana caranya supaya meningkatkan progres kita gitu. Itu sih kurang lebihnya di tahapan yang kedua. Kalau di pasca pelaksanaan biasanya udah 100% nih pekerjaan kita udah dilaksanain semua. Dari setelah 100% itu kita mengajukan checklist kerjaan. Checklist kerjaan itu seperti apa? Jadi pekerjaan yang sudah kita lakukan itu akan dicek oleh MK, owner, dan vendor-vendor lain. Apakah sudah sesuai dengan spesifikasi? Apakah volumenya sudah sesuai? Nah, itu dicek semua. Setelah oke, 100% semua, kita berhak mengajukan berita acara serah terima yang pertama. Nah, berita acara serah terima yang pertama itu atau BST1 itu dilakukan supaya kita bisa mengajukan pemeliharaan. Nah, pemeliharaan di project itu biasanya untuk landscape ada yang 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan setahun tergantung skala projectnya. Kemudian kita melakukan pemeliharaan nih dalam durasi tertentu. Nah, dan yang terakhir setelah pemeliharaan itu selesai kita lakukan, kita berhak mengajukan berita acara serah terima kedua atau BST2 yang menandakan pemeliharaan telah kita lakukan 100%. Jika sudah selesai semua, berarti proyek itu sudah selesai. Itu aja. Pertanyaan yang mungkin menurut gue dan juga teman-teman semuanya penasaran. Jadi kira-kira susah nggak sih sebenarnya tuh jadi kontraktor lanskap? Sebenarnya sih susah-susah gampang ya Jar ya. Susahnya itu time management sih, lebih ke pengaturan waktu. Karena kan di project itu nggak bisa kita mulai ngerjain langsung selesai. Kan kita bersinggungan nih sama vendor-vendor lain waktunya. Jadi penyesuaiannya sih. Tapi di samping itu
ketika kita menguasai project itu, bakalan lebih gampang ngerjainnya gitu. Jadi ya susah-susah gampang lah. Oke, dinikmati aja gitu ya, Tik ya. Ya. Oke deh. Oke, terakhir nih mungkin Atika punya saran atau motivasi nggak nih buat teman-teman yang mau jadi seorang arsitek lanskap, kira-kira harus apa dan gimana nih Atika? Buat teman-teman semuanya yang pingin jadi arsitek lanskap, tetap semangat, tetap usaha, tetap semangat untuk berkarya, karena ketika karya lu itu bisa dinikmatin banyak orang, lu bakalan seneng banget dan bangga. Itu aja sih buat teman-teman semuanya. Semangat! Oke deh, makasih banyak Atika untuk ilmu dan informasinya yang luar biasa banget nih. Nah, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, bisa tuliskan pertanyaannya di kolom komentar dan bisa juga tanya langsung ke Atika. Nanti insya Allah Atika akan menyisihkan kesibukannya untuk membalas pertanyaan-pertanyaan kalian, dan jangan lupa juga follow Instagramnya Atika dengan ID-nya apa, Tik? @Atika_Aprila, L-nya 2 ya, Jer. Oke deh, @Atika_Aprila, L-nya 2 ya, guys. Oke, makasih banyak Atika atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Sukses terus ya kerjaannya. Bye-bye. Bye. Oke, sekian dulu video kali ini. Makasih banget untuk kalian yang sudah menonton sampai sejauh ini. Aku juga mau ngucapin makasih banyak untuk Atika, temanku yang udah sharing-sharing info dan pengetahuannya tentang kontraktor lanskap. Dan nextnya, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira kita akan bahas topik mengenai apa seputar arsitektur lanskap. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Bye! Nah, kira-kira Tik, di sela-sela kesibukan lo nih, kayaknya lo kemarin gue liat-liat abis nanam beberapa tanaman nih di kamar lo. Boleh ceritain nggak nih tanamannya ada apa aja nih? Ini gue ada beberapa sih, nggak banyak. Koleksi tanaman buat di kamar gue. Nah, yang pertama nih ada Sansevieria ya. Terus ada jenis-jenis Syngonium. Terus ada jenis-jenis Philo, Sansevieria. Terus ini ada Philodendron lagi deh. Philodendron. Yang simple buat di kamar gitu. Wah, mantep banget nih tanamannya. Unik-unik, lucu-lucu. Bahkan ada yang termasuk apa ya, lagi hits juga tuh, ada Syngonium. Terus nah itu tuh gue menarik banget sih sama yang itu. Itu ada 2 jenis ya, ada yang variegata, itu yang lagi tinggi-tingginya juga tuh harganya tuh. Terus satu lagi ada warna pink, itu apa sih? Syngonium pink. Syngonium pink. Wow. Nah, bahkan di kamarnya Atika nih guys, sampai ada tanaman segede gini. Coba, emang landscaper banget Atika nih. Ini apa nih, Tik, tanamannya nih? Ini Ficus lyrata, atau biasa orang bilang biola cantik atau ketapang biola. Ketapang biola. Emang dia indoor gitu ya, Tik? Bisa sih di indoor, dia sekarang lagi hits banget nih buat dipajang di sudut-sudut ruangan, di kafe gitu, banyak, Jer.